Tisu dong? Iya. Ada lagi yang itu, yang semalam Mbak Lebihnya. Yang duet bertiga. Ya Allah, baru mulai. Kenapa? Si hal itu siapa namanya? Konan. Tinggal ibu ini minta lagi di rumah. Halo, assalamualaikum. Ainun DP Lovers, Andrina namanya. Namanya Andrina bukan? Hai Azaleh. Mami, aku yang suka teriak di Indosiar. Dika Hauncut yang mana sih? Soalnya kan banyak orang yang jadi penonton di Indosiar tuh pada teriak-teriak. Ya. Kamu yang mana? Terima kasih Popo. Keisa Nurah Mania. Mau kemana? Baru pulang dari pagi-pagi ambiar. Baru pulang syuting. Hai Luftong Tongi. Bulu mata asli dong. Emang ini bulu mata asli sayang. Bulu matanya asli. Penonton pertama di mana itu Caroline? Victor Harpri, alhamdulillah. Iya dong, harus dong. Hai, si paling tersakiti. Namanya kok si paling tersakiti sih? Terima kasih ya Mas Gandhi. Terima kasih ya Azza. Serasa jumpa beneran. Hai Rafli, salam kenal juga. Hai Lisa. Zahra 7 DA7 dari iya kali. Kelihatannya seperti lelah. Lelah? Enggak sih, biasa aja. Aku dulu yang di base camp. Iya, dulu pernah jadi kerja di base camp kan? Iya Mas Victor, inget dong. Inget banget dong. Sekarang kerja di mana? Halo, Chowsnat. Kerupuk udang nih, adakah kerupuk udang? Kerupuk udang nggak ada. Kok nyari kerupuk udang? Bener banget Dika, Allah yang balas itu sudah. Mengarahkan ternak-ternaknya, menghina aku, bla bla bla, Allah yang balas. Cara ikut DA bagaimana? Kamu tinggal itu aja, tinggal lihat informasi di Instagramnya Indosiar. Nanti kamu akan dikasih tahu. Semalam Kalimantan Barat, Pontianak nih. Mami semalam dari Kalimantan Barat, Pak? Enggak. Aku semalam dari Jember. Karena aku ada acara nyanyi di Jember. Terus udah gitu langsung aku ke pagi-pagi ambiar paginya. Gimana masuk DA? Aku pingin. Keisa, kamu tanya sama orang ini, orang TV sana Indosiar. Kan di Indosiar tuh pasti akan ngasih tahu bagaimana caranya daftar. Biasanya setiap daerah itu ada audisi. Kamu standby aja di akunnya Indosiar, nanti kamu dikasih tahu. Mami DP, saya mengikuti audisi Akademi 7 tapi tidak ada biaya. Emang gak bayar? Kata siapa bayar? Dangdut Akademi 7 kok bayar? Kata siapa? Justru Indosiar mengangkat derajatnya kamu kok, supaya kamu bisa punya masa depan yang baik, supaya kamu bisa mesejahterakan keluarga kok disuruh bayar.
rumah. Itu kamu dari mana? Kamu suruh bayar, takutnya kamu dibohongin. Penipuan. Awas penipuan. Kalau masuk DA tapi nggak bisa nyanyi gimana? Ya nggak mungkin lah. Lega iso nyanyi. Kalau masuk DA mau ngapain? Mau jualan? Atau mau apa? Halo Nuriyahja. Semoga ada DA 8 Mami, soalnya di DA 7 aku gagal. Amin. Giadarko jangan berkecil hati. Ya, masih banyak kesempatan. Kalau hari ini gagal, insya Allah. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Kamu bisa ikut Dangdut Akademi 8. Iya Eka Auras, harus dong. Jadi yang gagal-gagal di Dangdut Akademi 7, semangat ya. Salam dari Bugi Sidrap. Waalaikumsalam. Mana jagoan kamu? Ayo, itu katanya suruh kasih apa kalau lagi tampil tuh jagoannya dikasih gift. Ya, di TikTok. Di TikTok apa kalau nggak salah ya. Mami dukung Aceh Merdeka. Apa itu? Tentang apa itu? Nyanyi Cintaku Merah Jambu mbakku. Cintaku hanya kamu, wah, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali, itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Untuk kamu saja yang di hati. Dah. Mami kapan ke base camp? Kalau libur baru bisa ke base camp Military Lifestyle. Kalau nggak libur gimana? Mami cantik, bagus banget suaranya, kayak suaranya aku sama Bunda Lesti. Pasti sama-sama penyanyi, tapi pasti kita punya ciri khas masing-masing dong. Gitu ya. Salam dari Riau Mami. Ya, waalaikumsalam. Halo. Coba nyanyi calon mantu. Gimana itu yang calon mantu? Banyak banget lagu-lagu baru guys. Pusing aku ngedengerinnya. Suruh apalan mulu aku. Capek, pusing palaku. Sekarang lagu-lagu lama juga lagi hits loh. Kamu jangan suruh aku nyanyi lagu-lagu baru terus. Coba solawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil ahlil badri ya Allah. Mami, semua yang disuruh netizen mau aja ya. Ya kalau lagi moodnya oke ya aku nyanyiin. Kalau moodnya nggak oke ya enggak. Gitu. Halo Cynthia.
Nyanyi Nona Ambon bosan. Yana, he keep tag lagi di mana mami? Aku lagi di, apalagi dibilang Nona Ambon. Kemarin di TikTok lagi rame Nona Ambon pacaran, ngambil pacar suami orang. Bukan semua ya, salah satu Nona Ambon. Aduh, gue langsung kayak tercemar gitu. Ngambil suami orang, aduh, gue langsung tercemar. Gak semua loh ya. Lagi viral tuh di TikTok tuh, yang katanya merusak rumah tangga siapa itu. Udah gitu, ada Nona Ambon nggak di sini? Aduh, gue kayak gitu. Kalau kangen Dava di Al-Fatihain, bukan koar-koar, di Al-Fatihain. Nah ya, kalaupun kangen kan nggak bisa balik, harus di Al-Fatihain. Kalau kangen, di ngajiin, di yasinin. Cantikan Mbak Dewi dulu daripada sekarang. Ya sekarang udah tua Ika ya. Kalau dulu masih muda, sekarang udah tua. Jadi kalau kamu bilang kalau aku awet muda, udah syukur alhamdulillah. Jadi kalau kamu bilang cantikan dulu, ya kalau di mana-mana orang masih muda ya cantik lah. Tapi kalau udah tua, ibaratnya seumur aku 38 masih cantik, oh masih alhamdulillah. Mami kontekan sama Gotik dan Ayu. Kalau kontekan udah pasti dong. Masa enggak? Terima kasih Ayu Cendani Ayu. Nanti DA katanya nggak ada. DA ada bola kan? Aku dukung Arbil dan Tasya mami. Oh ya. Ya pokoknya support lah siapa aja. Karena memang suaranya bagus-bagus kan? Suaranya Nagi, pingin denger terus. Salam dari Medan. Waalaikumsalam Mbak Rosima Siregar. Aku suka zaman sinetron, lagunya indah pada waktunya. Oh iya Gian, terima kasih. Kulitnya ngelopek. Iya lagi perawatan. Aku dukung Shakira mami. Boleh Mbak, boleh Ayu. Pokoknya dukung siapa penyanyi kamu yang ada di daerahmu. Bu Maria dan Bu Siwi, siapa jago nyanyinya mami? Maksudnya? Maksudnya gimana tuh? Halo Kim Jong. Entar malam ke live Kulvita nggak? Emang ada live Kulvitaan? Nggak ada deh kayaknya ya. Belum di. Nggak tahu aku jadwalnya. Ntar tunggu Af. Maaf Mbak, pamit. Assalamualaikum. Udah mulai berdatangan nih Jagan. Jagan. Jagan tuh maksudnya gimana? Cynthia Dewi. Ini aku pakai bulu mata asli. Ratu Horor kapan comeback? Nanti kalau aku jadwalnya ada. Kan ini gimana? Tiap hari pagi-pagi ambiar. Belum nanti ngejuri. Aduh. Belum off air nyanyi. Nanti kalau aku ada waktu kosong banyak, nah aku pakai tuh buat syuting. Karena kalau syuting itu nggak seperti yang kamu bayangkan. Syuting tuh callingan pagi, apalagi film, callingan pagi, pulang pagi. Belum apalagi kalau syuting keluar kota, belum macetnya. Ini Jakarta, Bo. Misalkan kamu syuting di daerah, syutingnya juga nggak ada breaknya, paling makan siang. Kalau nggak sholat maghrib, after itu kamu kerja terus tuh. Kalau aku NIK lebih seneng kamu nggak main sosmed deh. Soalnya kalau kamu main sosmed nanti kamu seolah-olah, mohon maaf nih, jadi kayak orang yang punya kunci surga gitu.
Mendingan kamu jangan main sosmed deh. Soalnya kalau main sosmed itu bisa merubah perilaku manusia. Manusia yang tadinya biasa aja jadi soalim. Manusia yang tadinya nggak pengen tahu urusan orang jadi pengen tahu urusan orang. Jadi kalau mentalnya nggak cukup jangan main sosmed. Itu sih saran aku ya. Kamu kan kasih saran aku kan bagus. Aku juga mau kasih saran yang bagus buat kamu. Kamu kayaknya jangan main sosmed deh. Jadi biar apa ya, biar kamu fokus ibadah. Karena kamu kan punya kunci surga tuh. Karena kan ibadah yang kita jalani itu belum tentu kan diterima sama Allah. Mendingan kamu fokus gimana caranya supaya ibadah kamu tuh bisa diterima sama Allah gitu. Itu sih saran aku sih buat kamu. Panggil Arsi dong, Mi bilang gak boleh main HP terus. Siapa itu? Gak tahu aku. Arsi ku sopo? Aku udah sampai rumah. Denger itu, ya. Emang kapan live itu? Besok. Oh besok. Besok live 10 juta. Kenapa nggak hari ini sih? Malam kan besok hari sekarang hari apa sih? Hari Rabu. Berarti Kamis. kan kita idealnya Jumat. Iya, kenapa nggak? Maksudnya kan kalau besok, kalau misalkan hari ini kan enak, besoknya kan aku Ada waktu untuk istirahat ya. iya gitu. Kalau misalkan tapi terserah sih. Ibu, tapi kalau hari ini bisa mereka mau coba mau Ya coba kalau memang hari ini bisa, berarti hari ini gitu. Jadi besok Eke bisa tidur dan istirahat. istirahat ya. Nggak syuting pagi-pagi ambiar lah. Ini baru pulang pagi-pagi ambiar, say. Ini baru pulang dari pagi-pagi ambiar, udah sampai di rumah. Baru sampai di rumah. Udah sarapan dereng. Sarapan dereng. Bukan jereng, dereng. Mami banyak tawaran main film horor ya. Ya ada, bukan nggak banyak, ada. Paling ada 4 PH. Cuma ya waktunya nggak ada. Kalau waktunya ada ya aku syuting. Waktunya nggak ada. Terus satu itu waktunya, kedua juga perannya aku nggak begitu suka. Kan aku bilang kalau main film horor nggak ada adegan yang aneh-aneh, maksudnya itu pacaran. Adegan aneh-aneh itu bukan melulu yang harus ini ya gitu. Karena aku nggak kepengen ada pasang-pasangan gitu, nggak kepengen. Kalau mau jadi setan ya udah sendiri aja, nggak usah punya pacar siapa, punya pasangan siapa gitu. Mami DP bisa jadi ajudan. Mami DP bisa jadi ajudanmu. Hah? Ngapain aku pakai ajudan? Tadi ada Mr. Limbat ya. Iya. Aku dapat makanan ini dari apa namanya? Loyang, Mas. Loyang. Nah, ini sambil di video deh kayaknya. Dapat loyang sama ini kayak ini apa namanya? Bika Ambonnya ini di itu di apa? Panasin. Tapi aku makan dulu kayak Mami DP kapan lagi main si manis di Batan Ancol. Kalau untuk sinetron atau film aku belum ada waktu. Ya, kalau untuk sinetron dan film aku belum ada waktu. Sekarang aku lagi fokus ke pagi-pagi ambiar, nge-host, sama ada juri juga, sama juga ada beberapa off air. Jadi aku belum ada waktu untuk fokus ke film ataupun ke sinetron. Karena kalau aku kerja itu aku orangnya profesional. Jadi kalau udah fokus. Kalau dulu aku main film, aku nggak ambil sinetron, aku nggak ambil program TV, aku tidak ambil pekerjaan yang lain, fokus. Kalau sinetron itu pun juga fokus ke sinetron, walaupun mungkin aku ada hari-hari libur 1 bulan paling nggak aku minta off air 1 kali sama mereka, itu pun alotnya minta ampun. Jadi kalau terjun ke dunia sinetron atau ke dunia film itu namanya aku penyanyi, ya itu dilema.
Karena aku sekarang ini sudah bukan waktunya mencari validasi lagi untuk menunjukkan skill yang aku punya. Orang udah tahu skill aku. Sekarang kamu cek Wikipedia dari tahun kapan sampai kapan itu Dewi Persik itu dari film, FTV, sinetron. Itu semuanya itu nggak ada yang namanya Dewi Persik itu nggak kerja. Ya, jadi kalau sekarang kamu tanya kapan gue main film, gue seneng banget. Tapi nggak sekarang. Sekarang ini aku masih ada program TV, entah itu di juri, entah itu di pagi-pagi ambiar. Nanti kalau misalkan aku ada waktunya yang memang aku tidak ada program TV, mungkin aku bisa main film atau main sinetron gitu ya. Waktunya pada kalau badannya aku 2 bisa disigar, nah, bisa dipotong, kanan buat ini, kiri buat ini, boleh lah ya. Kalau artis baru harus mencoba. Artis baru tuh harus bisa mencoba main film, main sinetron. Nah kalau gue udah kenyang sayang. Sekarang aku cuma butuh bukan gak dapet duit main sinetron, main film. Cuman kalau ada yang lebih cepat kenapa enggak gitu loh. Terakhir main film itu aku tahun berapa we? Yang kemarin trilogi. Aku, Ayu Ting Ting sama Saskia Gotik. Itu terakhir aku main film. Selanjutnya kemarin ada yang nawarin main film yang itu loh yang pakai bahasa Madura campur bahasa Jawa yang syutingnya di Jawa di Jogja. Aku nggak terima soalnya kan karena di situ kan komedi, jadi ada beberapa lawakan-lawakan yang dan beberapa peran-peran yang kayaknya bukan aku banget gitu. Sama kemarin juga yang pas meeting di Trans TV, yang pas di coffee apa itu namanya Starbucks ya, nggak tahu apa itu lah, itu adegannya gue nggak suka. Mau lihat tuh kukunya cantik. Kuku apa? Kita live besok ya Bu. Katanya. Ya makanya itu mereka kata siapa live besok? Jadi Mike aja doang kan menyesuaikan Ibu. Karena awalnya tadi kan ada perubahan jadwal deh. Nah, kan. Awalnya tadi tanggal 9 diganti ke 11. BA-nya. Harusnya emang kemarin 9. Hari ini ya langsung. Terus. Karena kan diubah tiba-tiba kan. Yang kemarin makanan-makanan orang-orang yang kamu videoin itu mana Viko nggak dimasukin di story ya? Ya kan kadang ibu kamu videoin lah, itu kemana videonya? Ada sih yang itu yang. Bukan itu. Enggak, iya ada lagi kok waktu itu apa ya makanan-makanan punya orang-orang. Upload dong, kasihan mereka dong. Coba kamu cek-ceki. Mami DP ada tower Mami DP lo di Roblox. Tower aku. Roblox itu apa? Game Roblox, game. Game apa? Game kayak GTA gitu. Jadi dia bikin rumah, bikin gedung. Terus, Kita ada yang bikin gedung sama ibu. Badan nona Jember dina badang kok orang Jember. Ya, apa ya waktu itu yang dikasih itu loh. Kan banyak tuh makanan-makanan tuh sama orang-orang tuh uploadin, kasihan mereka. Game, iya maaf sayang aku nggak pernah main game. Aku nggak ngerti main game. Aku nggak pernah main game. Hobinya aku bukan main game, olahraga. Hobinya aku olahraga. Terus pakai extension mami, rambut asli. Nggak ada pakai extension, rambut asli nih. Siapa yang akan jadi bintang tamu selanjutnya di DA7? Maksudnya? Oh, siapakah yang akan jadi bintang selanjutnya di DA7? Nggak tahu ya. Aku lebih ke dua besar ya. Ini aku ngomong dua besar. Aku nggak tahu siapa jadi bintangnya karena kalau juara 1 itu belum tentu jadi bintang. Bisa jadi juara 2, juara 3 atau bahkan yang nggak juara bisa jadi bintang gitu. Cuman kalau kamu tanya kira-kira juaranya, ya kalau versi aku sih
dua besar ya Arbil lah. Kalau aku, kalau yang lain aku nggak tahu. Nggak tahu, aku punya dia punya, buat aku pribadi dia punya daya magnet yang berbeda. Masih banyak yang lebih bagus suaranya dari dia gitu. Tapi nggak tahu ya. I think dia kayaknya deh the winner versi aku. Aku nggak tahu orang. Yang penting dia konsisten aja belajar. Terus udah gitu. Ini kita nggak usah ngomong suaranya bagus siapa, tapi yang aku lihat adalah paket komplit di dunia entertainment ya, paket komplit. Bukan spesifik ke suara, ke penampilan, nggak, paket komplit. Nah, aku melihat paket komplit. Nah, itu. Bedain ya. Ubur-ubur ikan teri, apa kabar? Apa itu? Ubur-ubur ikan teri. Ini bulu mata asli. Bulu mata asli ini. Ini coba videoin ini. Hana. Iya. Waktu itu kan ada banyak makanan-makanan yang dikasih sama orang-orang kan, di videoin juga yang ibu bilang. Nah, itu videonya di mana? Kan waktu itu ada Afik juga kan? Yang video yang orang-orang di sini. Ya, yang makanan-makanan yang kita dikirimin makanan sama fans-fans itu loh. Dan video deh. Di HP. HP-nya siapa? Di HP aku. Upload dong, kasihan orangnya nunggu-nunggu kali dia mau jualan atau kayak gimana. Waktu itu Afik juga kayaknya ngambil juga kok. Nih katanya di live kemarin kalau kosong jadwal ke rumah Bunda Iis ngonten kapan? Aduh, tidur. Tidur. Kalau ada waktu kosong tidur. Tiap hari kerja tidur. Ini bukan robot. Ngonten, ya ngonten. Nanti kalau nggak ada kerjaan baru ngonten. Nggak, ini kerja tiap hari gimana? Ada waktu ya tidur. Nggak gila-gila konten kita. Aku suka banget lagu Dela bikin candu. Yang mana lagu Dela? Pemain sinetron atau film itu nunggu ada tawaran atau cari sendiri untuk casting nih. Ya kalau sekelas saya ya udah mereka datang ke kita. Kalau tapi alhamdulillah sih dari dulu aku nggak pernah aku casting ya. Aku dari dulu orang nawarin sama aku ngasih kerjaan. Aku milih kerjaan mana yang aku pilih. Alhamdulillah ya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang tuh harus casting ya itu adalah proses perjuangan yang memang harus kalian lakukan. Kalau memang kalian pengen merambah ke dunia acting, tarik suara kah atau acting kah. Kalau misalkan tarik suara nggak ada yang ngelihat ya kalian ikut audisi biar dapat tempat. Kalau misalkan pingin jadi bintang film atau bintang sinetron ya ikut casting. Tapi alhamdulillah kalau aku sih nggak ikut audisi ya juga nggak ikut apa main film atau main sinetron, ya tawaran ada aja gitu. Alhamdulillahnya gitu. Tolong Dewi Persik ada number manajernya, nggak mau dikontak. Ada, kamu follow ini aja, Fani Widya ya. Ada namanya Fani Widya. Kalau ada konser NDX nonton yuk mami. Hah? Aku nonton. Nonton apa? Aku nonton NDX. Kalau aku lagi nggak sibuk ya. Tapi saya sibuk terus. Ya kan padat. Oktober udah padat. Akhir tahunnya kita udah padat tuh ya dua. Mungkin bu. Sisanya buat dipanggil istirahat bu. Kalau ada Shakira baru aku nonton. Shakira ini ya, yang nyanyi waka waka. Ini video ini punyanya si Loyang Mas. Guys, ini aku lagi makan punyanya si Loyang Mas. Ini ada apa namanya, ini ada pudingnya. Ini pudingnya enak banget. Terus ada bikanya. Bikanya ini harus dibuka. Terus kemudian di microwave. Ini enak banget. Ini langganan Dewi Persik. Jadi ini harus dikasih flah, tapi tanpa flah juga udah manis.
Nih. Nah, Hmm. kuning loyang mas. Flanya enak banget. Nih. Manisnya pas itu ya, Pas. nggak berlebih. Manisnya pas, nggak berlebih, rasanya enak banget. Ini pudingnya ada puding panda, ini ada puding coklat, macem-macem ya. Terima kasih ya Loyang Mas. Udah dikit lagi. Aku sepupunya almarhum Glenn Fredly. Siapa nih? Gara Henry. Yang mana si Yang mana? Si Teteh yang kemarin datang pagi-pagi ambiar bukan? Yang mana nih? Banyak. Mami lagi nyanyi lagu Mangu, izin nggak? Kan aku cuma 1/4, nggak 1 lagu. Kalau 1 lagu baru izin. Nyanyinya cuma 1/4. Mereka jadi malah seneng ya sih. Ya? Jadi Yang dinyanyiin Mangu aja makasih kok sama aku. bukan Mangu doang man. Bukan Mangu doang malah, suruh banyak. Apalah katanya? Statue. Lagu Stay Itu True. malah video call. Malah video call sama aku. Kak Dewi makasih lagu aku dinyanyiin. Terus yang langsung pipi bu komen. Terus udah gitu yang lagu Lesung Pipi. Nah. Aduh aku bisa Salam tidur. Lagu Salam Hangat makasih Teh Dewi. Aku udah bisa tidur karena lagu Lesung Pipi udah dinyanyiin. Oh. Hah? Makasih sama Dewi Persik ya. Makasih dong. Malah ada lagi. Coba Dewi Persik nyanyiin monolog dong, tolong. Bilangin sama DP. Ngetek lagu monolog itu apa sih? Gua kagak tahu. Yang galaunya orang FIJ. Yang galau tuh orang-orang yang sirik sama aku. Nah, lagunya dirusak. Padahal pencipta lagunya aja atau yang penyanyinya aja sampai pengen aku nyanyiin sampai dia nggak bisa tidur kalau aku belum nyanyiin. Gimana itu ceritanya? Hah? Bu, besok mau siang atau sore? Sore gitu. dong. Kayak biasa ya? Iya dong. DP sang idola dari zaman aku perjaka. Aduh makasih loh. Sekarang udah nggak perjaka Mas Nawal. Terima kasih. Mereka mau promosi whatever, mau promosi mau apa, intinya adalah musik itu kan belahan jiwa kita, belahan jiwa aku. Jadi begitupun juga musik itu kalau didengar banyak orang dan bahkan akhirnya musiknya itu dikenang dan bahkan musiknya itu bisa long last gitu. Nah itu kita senang gitu loh. Kamu mau kemana? Mau ke Depok. Saya. Oh gitu. Naik apa, naik motor? Naik motor. Sama siapa sayang? Sendiri tuh. Sendiri? Iya. Oh ya. Hati-hati ya. Pakai helm nih. Dari Malang aku selalu makasih ya Mbak Nasti. Pingin banget foto sama mami sampai desak-desakan nunggu mami masuk mobil tapi ternyata nggak bisa. Aduh kasihan banget, maaf ya. Aku pingin foto bareng cuman kan kalau kondisi lagi crowded kayak gitu, bukan aku nggak mau salaman gitu. Kadang-kala kan kalau orang sayang itu salaman sama kita itu kadang kan tangan kita aku sampai dicakar-cakar kan. Saking kepingin pegang gitu. Aku nggak masalah gitu. Dan aku happy, aku senang, cuma ya itu tadi tim aku kan mereka memprotek aku, mohon dimaklumi ya. Karena mereka kan ngejagain aku gitu. Alhamdulillah tidak ada, kan banyak yang bilang Mami DP, tadi ada wartawan tanya sama aku, Mami DP pernah nggak di saat Mami DP itu uwel-uwelan dengan fans atau dengan orang-orang di saat lagi nyanyi manggung merasa dilecehkan? Aku dilecehkan dalam arti tuh versi aku ya, kalau dilecehkan tuh maksudnya tuh dipegang-pegang payudaranya atau dipegang-pegang pantatnya, itu berarti dilecehkan. Tapi kalau misalkan orang cuma sekedar pegang tangan, kepengen salaman,
versi aku sih itu bukan dilecehkan ya gitu. Itu ya namanya kita nggak bisa mengontrol setiap orang gitu. Malah aku bersyukur banyak cinta dari mereka. Alhamdulillah banyak yang sayang. Cuma mungkin karena memang kondisi yang tidak bisa membuat aku harus berjabat tangan satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa berjabat tangan ya mohon dimaklumi gitu. Soalnya kan ya gimana? Kan ada tuh sampai artis bikin status bahwa dia merasa dilecehkan hanya karena dipegang ininya gitu kan. Terus desak-desakan. Versi aku sih kalau dilecehkan tuh dipegang teteknya itu baru kamu dilecehkan. Dipegang pantatnya itu baru kamu dilecehkan. Kalau nggak laki nggak perempuan hanya ingin sekedar salaman dan ingin berdesak-desakan pingin megang tuh saking antusiasnya mereka sayang sama kamu. Itu versi aku ya. Itu versi aku. Saya nggak tahu kalau perempuan lain gitu. Menurut aku kalau sampai ada artis terus tiba-tiba merasa dilecehkan sampai dia nangis gitu. Ya pertanyaannya adalah kamu dipegang apanya sampai kamu nangis gitu loh. Kalau kamu dipegang teteknya ya wajar kamu nangis, dipegang pantatnya ya wajar kamu nangis. Tapi kalau cuma sekedar orang itu pingin salaman, ngumpulin kamu, orang tuh pingin pegang begini, aku rasa sih itu bukan pelecehan. Kamu harus bersyukur, berarti tandanya kamu tuh dicintai sama masyarakat. Aku ngeliat, alah ini mah artis-artis baru, hanya cuma digituin doang, kamu udah pakai status nangis-nangis pula. Gitu. Pertanyaannya adalah, kamu tuh diapain sih sampai nangis-nangis kayak gitu, sampai bikin status gitu. Dilecehkan itu diapain? Dilecehkan tuh yang bagaimana? Gitu. Kan harus jelas ya. Itu sih versi aku gitu. Ya kalau kamu nggak pengen dilecehkan ya udah kasih itu aja, kasih pagar gede-gede pagernya. Udah kamu dari jauh tuh, wah, kamu nggak akan mungkin dikerubungi sama fans. Kamu tinggal gini aja gitu. Jadi nggak usah kamu maju-maju. Kalau kamu maju udah resikonya bahwa kamu pasti bakal dipegang-pegang tangannya sama fans, bakal dielus-elus pipinya sama fans, karena mereka kan gemes gitu. Ya kan? Mami DP bisa pegang jari tangannya itu bukan pelecehan. Ya bukan dong. Kalau dipegang tangannya, dicium tangannya, nggak apa-apa. Terus udah gitu, bahkan sampai Mami DP sampai bahkan pingin meluk, ini khususnya perempuan ya. Kalau ini pingin meluk, aku rasa itu nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Namanya juga orang suka gitu. Tapi kalau udah orang cuma ibaratnya digituin, kecuali lu di menyet teteknya, di emak. Nah, itu baru kamu boleh nangis tuh pelecehan. Kalau aku mendukung tuh kamu bawa tuh orang atau teteknya atau pantatnya kamu dicolek-colek. Nah, itu aku mendukung tuh. Kamu boleh nangis, kamu bikin status. Aku dilecehkan, nah itu boleh tuh, aku mendukung dan mensupport. Tapi kalau misalkan kamu ibaratnya cuma sekedar dipegang tangannya, dicolak-colek, pegang tangannya, pegang bahunya, terus orang kadang perempuan saking histeris sampai pegang, pengen peluk, pengen nyium, itu suatu hal yang wajar. Kamu bersyukur. Udah baru jadi artis meletek, udah sok-sokan bikin status. Kamu tuh bisa sukses karena kamu tuh bisa menghargai penonton yang sayang sama kamu, yang histeris sama kamu gitu. Itu sih versi aku ya. Kan kita nggak tahu apakah kamu bisa bertahan sampai sekian puluh tahun, ya kan? Baru lagu meledak cuma 1, 2, 3, udah bikin statusnya udah yang sampai sampai nangis-nangis. Itu merupakan pelecehan ya. Kita ya. Aduh kemayu menurut aku mah. Kalau aku sih gitu ya. Kalau aku mah ibaratnya diteriakin, Dewi Persik, Nona ampun Dewi Persik, gue aja diteriakin Nona ampun pica-pica, gue aja seneng, berarti tandanya lu care sama gue. Whatever lah, kamu mau mikir aku negatif atau apa, intinya aku tetap positif, berarti tandanya lu peduli sama gue. Aku aja seneng gitu. Karena kalau bukan karena mereka kita bukan apa-apa. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu. Artis-artisan iku mbakku ya di situ juga saya nggak tahu pemikiran fansnya ya. Kalau pemikiran fansnya itu malah mendukung bahwa itu adalah pelecehan. Aku rasa itu bukan pelecehan loh.
Pelecehan itu kalau misalkan kamu nyanyi dipegang teteknya, dipegang pantatnya, itu pelecehan. Kalau misalkan orang nyolek kamu, pegang tangan ini, saking gemes, mau salaman, mau, itu berarti kamu dicintai. Cukup kamu senyum, senang, makasih ya, ini aku kayak gitu. Jangan itu pelecehan. Jangan sentuh aku jijik, alah. Sekarang Nona Merah Jambu ya Mbak Dewi, iya. Kan sampai sempat rame tuh kan, sampai viral, sampai bikin status-status, aduh. Orang-orang yang demikian itu, walaupun dia punya suara yang bagus, walaupun dia masih muda dan cantik, aku mau lihat sampai kapan kamu bisa bertahan di dunia entertainment dengan cara seperti itu. Lebay ya Mi kalau artis begitu, lebay banget. Emangnya penonton itu najis? Emangnya penonton itu siapa gitu loh? Orang mau nonton kamu aja itu suatu penghormatan. Walaupun misalkan hanya satu penonton, itu adalah penonton gitu loh, yang harus kamu hormati, harus kamu hargai. Mereka meluangkan waktu mau nonton kamu, mereka mau berdiri untuk melihat kamu, mereka mau hujan-hujanan, mereka mau capek-capek ngeliatin kamu. Ya, jadi setidaknya nggak apa ya aku nggak tahu ya, mungkin setiap mindset orang beda-beda. Mungkin dia merasa bahwa star gitu, sedangkan star yang sesungguhnya itu dia bisa bergaul sama semua orang, bisa mau salaman sama semua orang. Salaman aja kayaknya udah takut banget salaman sama orang. Ya kalau kamu takut jijik ya habis salaman ya kamu pakai apa namanya, hand sanitizer, udah kelar. Kalau kamu takut jijik gitu loh. Ya kalau kamu kan kepingin konsernya ditonton orang. Nah, orang itu sudah nonton kamu, mereka meluangkan waktu buat kamu. Orang yang nonton kamu kok kamu jijik ngeliat mereka atau bersalaman pun sama mereka. Ya aku pingin lihat sejauh apa dan sampai kapan bisa bertahan orang-orang yang demikian gitu. Kalau ngomong orang pintar itu banyak guys. Orang pintar tuh banyak. Orang yang suaranya bagus itu sangat banyak. Orang yang cantik pun juga banyak banget gitu. Tapi bagaimana sih caranya kamu? Ini aku versi aku ya. Aku bukan merasa sok senior. Tapi aku sharing. Aku tuh kan suaranya kan so-so. Penampilan aku so-so. Fisik aku juga so-so. Biasa aja. Masih banyak yang lebih bagus gitu. Tapi aku memaintain karir aku dengan cara aku tuh welcome sama siapapun. Aku tidak pernah mau pandang bulu. Itu sih saran aku. Kok kemarin jatuh Mi kameramennya? Iya, kasihan ya. Mungkin saking grogi kali. Karena dia pegang kamera kan, aku pegang tangannya juga kan, dia dingin banget gitu. Sian. Artis juga terkenal berkat orang-orang yang ngefans dan ngedukungnya kan Mami. Nah, itu betul. Itu betul banget, betul. Jadi sampai rame banget kan dibahas kan, bilang pelecehan. Pertanyaannya adalah sampai dia bikin status, sampai dia nangis. Kenapa setiap kali aku manggung orang-orang tuh selalu melecehkan aku? Lah kalau yang dilecehkan tuh yang di apanya gitu. Kalau kamu merasa dilecehkan ya laporin kantor polisi dong. Konsekuensi seorang artis itu memang ya kalau namanya fans ya gitu. Takut gak Mi ketemu fans obsesif? Enggak sih, tergantung bagaimana caranya kita aja. Tergantung, kalau aku orangnya kan tegas gitu. Maksudnya kalau aku ngajarin DP lovers itu kan pasti DP lovers tuh banyak sifat watak yang berbeda. Ya tergantung bagaimana caranya kita menyikapi itu semua. Masa kalian gak tahu sih siapa artisnya yang lagi rame yang kemarin merasa dilecehkan kan? Berarti tandanya belum siap
dia menjadi artis gitu. Kalau udah jadi artis tuh ya konsekuensinya emang kayak gitu. Kamu salaman ya siap-siap tangan kamu ya terluka, keberet, bahkan berdarah. Aku nyanyi, salaman sama orang-orang, salaman ya sama orang-orang. Kadang-kala kan dari situ sampai diseret-seret gini-gini, sampai luka, sampai kebeset, udah nggak ada mulus-mulusnya ini tangan. Tapi buat aku itu suatu hal yang wajar gitu. Nggak harus aku bikin status, aku dilecehkan, mereka menyakiti aku. Sampai tanganku ini berdarah. Kalian itu boleh ngefans, tapi kalian tidak boleh aku jijik. Kalau aku nggak bisa gitu, gue malah lihat artis. Kalau aku melihat kayak begitu, Nora lu lebay gitu. Padahal penonton itu support system kita setelah orang tua kita. Betul banget. Tanggapan Mami ketika digendong mertua Putri bagaimana? Aku kaget. Aku kaget. Tapi aku tidak bisa marah. Aku cuma bisa menghormati beliau dengan cara, aku rasa mungkin menyikapi bagaimana sikapnya kita selanjutnya gitu. Jadi apalagi kan beliaunya juga orang terpandang, beliaunya juga punya hati, beliaunya juga tahu kok bahwa Dewi Persik ini wanita baik-baik atau wanita murahan gitu. Jadi kan kadang-kala orang tuh saking ngefansnya dia lupa gitu bahwa gue udah punya istri, gue udah akhirnya ngegendong, saking antusiasnya. Tapi bukan berarti orang tersebut mau bagaimana dan yang aneh-aneh. Kalau Pak Haji mau neko-neko, mau aneh-aneh, nggak akan mungkin di depan umum. Logikanya kan gitu. Nah, bagaimana itu mungkin hanya sekedar entertain. Tapi bagi aku pribadi, aku tetap positif dengan cara membalas dengan sopan. Mohon maaf, Pak Haji. Habis itu kan beliaunya juga nggak pernah pegang-pegang aku lagi. Beliaunya menjaga jarak, gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi semuanya itu memang harus mengenal terlebih dahulu, baru bisa saling kenal, saling tahu, oh orang ini begini, orang itu begitu gitu. Ya kan? Mami sudah ya memang aku dari dulu ya, kamu aja yang terlalu lebay menyikapi sesuatu hal. Menyala ketika konser di alun-alun Jember, alhamdulillah. Siapa artis terganteng versi Mami? Yang ganteng ya suamiku lah. Nanti kalau ada yang jadi suamiku berarti itu yang ganteng. Kalau laki-laki kalau laki-laki ya semua ganteng, nggak ada yang nggak ganteng. Tapi yang paling ganteng yang jadi suamiku lah. Ganteng nggak jadi suamiku ngapain? Memuja laki-laki lain yang nggak jadi suami kita. Ya kan? Memuja laki-laki yang gak jadi suami kita. Saya suka orang apa adanya. Oh iya, saya gak suka drama sayang. Iya, enggak gitu. AC kebon. Dan nanti ibu bayar ya. Bayaran kamu ya nanti ya. Besok tak gendong depan belakang mau nggak Dewi? Maksudnya Pak? Alasannya Bapak mau gendong saya itu apa? Undang saya nyanyi atau kayak gimana? Atau bagaimana? Atau seperti apa? Ya kalau kamu unsurnya kesengajaan, ya aku udah punya sikap sendiri. Gitu, bener nggak? Iya. Tiba-tiba dia mau gendong kita depan belakang, kalau misalkan dia sudah direncanakan, ya berarti tandanya kan memang kamu udah nggak bener gitu loh. Tapi karena kamu ngasih tahu ke saya. Nah kalau misalkan saya nggak tahu, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba gendong aku dalam keadaan nggak sigap, makanya kan adanya tim kan untuk menjaga kita. Kalau kamu ibaratnya menghormati perempuan, ya kamu tahu batasannya gitu. Kan orang tuh menilai saya terkadang tuh karena goyangan saya, karena gaya seksinya saya di panggung. Akhirnya mungkin ada sebagian orang yang tidak mengenal secara pribadi, cuma melihat luarnya saja, akhirnya oh ini kayaknya bisa nih gitu, atau dia apa gitu. Makanya kan sebelum tampil, sebelum bernyanyi, orang tuh harus bisa mengenal dulu. Oh orang ini punya adat yang baik, orang ini punya
punya pengetahuan yang baik, punya etika yang baik. Aku rasa kalau kamu sopan, kamu baik, kamu pun juga pasti sopan. Kamu bisa kamu bisa nggak sopan sama orang karena kamu sendiri mungkin nggak sopan sama orang. Gitu. Sensi nih kak viewersnya, kok bisa sensi? Kenapa? Bang Rian ganteng nih. Oh Yusmia mau? Ya silakan. Kalau aku nilai cowok, kalau dari si fisik mah udah kenyang. Laki-laki ganteng mah banyak. Ya tukang parkir aja ganteng kalau di Amerika, bule di Kemang di sini banyak berjejer tuh. Banyak tuh ganteng-ganteng di pinggir jalan. Ganteng kan? Ya, ganteng kan? Kalau kamu mau cari ganteng mah banyak. Nyanyi lahir batin dong kak. Oke, aku mau ke atas. Jadi pengen nonton juga, ada capeknya bikin komunitas fanbase buat artisnya. Semangatin tiap hari juga. Apa itu? Cintaku hanya kamu, cinta merah. Mami kenapa waktu iklan Mami masuk? Kenapa waktu iklan Mami masuk? Maksudnya gimana sih? Kalau di Indosiar waktu iklan masuk, ya iyalah minum, makan. Masa aku disuruh dipajang di tempat juri duduk? Iya kan? Mau main wayang di situ. Lumayan di 10 menit ibaratnya di ruangan yang anget. Nah, di studio kan dingin. Della Prabu Muli bagus. Yang mana tuh? Kalau aku bilang bagus, namanya siapa? Nah, itu berarti yang masuk dalam pikiran aku, yang nggak pernah bisa aku lupakan. Nah, itu berarti bagus. Karena kalau kamu bilang penyanyi, suara penyanyi itu banyak penyanyi yang bagus, tapi yang tidak bisa dilupakan itu siapa penyanyinya gitu loh. Makanya PR buat para peserta itu adalah kamu harus punya karakter supaya orang tuh mengingat penampilan kamu. Kalau cuma hanya sekedar suara, banyak banget dari ujung kaki sampai dari DA1 suaranya bagus-bagus gitu. Tapi bagaimana kamu sebagai seorang penyanyi bisa menampilkan sesuatu yang berkarakter sehingga kamu mudah dihafal dan orang tuh jadinya gue mau dia lagi deh, gue mau dia lagi deh, gue mau dia lagi deh. Ah, itu penyanyi namanya, itu bagus. Nah, kalau mau tanya siapa yang bagus, nah kan kalau ngomong penyanyi kan suara penyanyi itu banyak gitu. Arbil Mami masih belum move on. Kalau Arbil mau bagus. Arbil tuh ganteng. Maksudnya ganteng dalam arti tuh anak-anak Gen Z yang ganteng, masih kecil, punya aura bintang, punya magnet yang besar, nyanyinya pun juga oke, suaranya juga oke. Dia bisa masuk sinetron, masuk film, kalau dia bisa acting ya. Mukanya juga masuk ke semuanya. Secara paket komplit dia punya, apalagi. Cuma bagaimana aja cara memaintain untuk tetap bisa bertahan di dunia entertain. Mami DP kenal sama Mami Delta? Kenal dong, masa gak kenal? Teman baik dong, sahabat baik dong. Yang Mami ingat siapa peserta yang bagus? Ya semuanya bagus-bagus, cuman yang paling aku ingat ya Arbil, April, karena memang cahaya. Karena memang pernah di pagi-pagi ambiar ya. Satu itu, kedua juga ya memang punya karakter sih. Punya karakter. Si Cahaya punya karakter anak kecil yang suaranya itu khas. Suaranya tuh bass, tipenya tuh bass. Aku suka tuh tipe-tipe suara kayak gitu. Cuma bagaimana caranya dia ngedangdutin aja. Karena suara-suara bass itu jarang. Suara sopran itu banyak, tapi suara bass itu jarang. Suara bass itu kayak Adele,
terus kemudian kayak Anggun Cisasmi, kayak Tantri Kotak, Dewi Persik, itu tipe-tipe suara bass gitu. Pengen banget diucapin ulang tahun tapi video tanggal 26 ulang tahun. Oh gitu ya Ningsih. Coba sekarang aja boleh kamu rekod. Sekarang aja ya. Oke? Ongger. Oke? Ongger. Oke? Ongger. Ini dibilang apa sih maksudnya? Statue Jail. Mau nggak sekarang? Aku kasih ini apa namanya ucapan buat si siapa itu tadi. Hai Mas Zack, apa kabar? Muhammad Doni, kenapa kamu tanya setan sama aku? Nanyanya kok nanya setan. Kalau kamu mau nanya kamu nanya tentang malaikat yang sesuatu yang baik baru aku. Tapi kalau kamu nanyanya tentang setan-setan yang mana aku tahu. Aku kan bukan circle setan. Kalau kamu cita-citanya pingin masuk neraka, circle setan, nah itu lain ceritanya lah. Kalau aku kan malaikat, aku pengen circle-nya aku cita-citaku nanti kalau meninggal aku pengen masuk surga. Jadi kamu jangan tanya tentang orang-orang yang cita-citanya pengen masuk neraka karena kagak nyambung sama gue. Dan pertanyaanmu kagak nyambung. Pertanyaanmu gak nyambung. Kalau audisi pertama itu baju dari diri sendiri ya Mami. Maksudnya baju dari diri sendiri itu maksudnya gimana? Dari kemarin baju-baju dari Indosiar itu semuanya itu ya punya diri sendiri. Cuma kita kerjasama dengan stylist dan desainer. Kalau warna itu semua TV yang menentukan dan stylenya itu TV yang menentukan gitu. Salam dari Medan, waalaikumsalam. Cantika ini yang mana sih? Cantika. Anaknya kecil kayaknya. Gue masih belum hafal nih. Masih kayak mirip-mirip ibu mukanya. Ya mas, yang pas di mata gue itu satu itu cuma yang gue kenal ya selama banyaknya peserta itu yang keinget nih, yang keinget sama gue. Sama Bu. Cahaya sama Arbil. Itu. Paling April itu karena pernah gue give di TikTok itu. Kalau yang lain gue masih yang sama satu lagi tuh yang lucu itu. Yang gini. Iya yang pelongak tuh yang gini-gini itu. Siapa itu? Siapa namanya? Zara. Ya Zahra. Yang Iya, tapi iya itu yang gue inget. Yang lain gue masih yang belum terlalu mengena ya. belum yang mana sih gitu. Ibu izin upload ke kita ya, 3 lagi biar beres. Ya udah cepetan sekarang, soalnya aku mau upload yang sisanya itu. Makasih ya. Berarti hari ini langsung itu. Langsung kirim voice. Iya, gue cepet beres. Teman Ibu. Iya, Mami cinta itu siapa sih? Cinta itu siapa? Oh, cinta itu siapa? Iai. Jangan caper tanya tukang peras ke Mami ya guys. Betul banget Lemon. Pertanyaannya si tukang peras kayak nggak ada pertanyaan yang lain gitu. Mami kalau dukungan dikit itu bakal kalah nggak Mami? Enggak juga, karena kan yang menentukan juri. Kamu lolos, kamu jadi pemenang kan menentukan juri. Kamu tampilkan aja yang terbaik. Sekarang dukungan kamu banyak, tapi kalau nyanyinya kamu nggak enak ya dimetuk no. Kan yang menilai juri dari kemarin, bukan karena dukungan. Kayak gitu ya.
Nggak usah didapatkan juga. Kalau hanya karena dukungan ya gampang, tinggal bayar orang aja. Dukung ya gitu. Akhirnya kualitasnya apa? Zong. Kan kita mencari yang berkualitas supaya jadi berkelas di dangdut. Buat Ningsih, selamat ulang tahun yang ke-16, panjang umur, sehat selalu, pokoknya Allah memberikan keberkahan, barokah umur, sukses segala-galanya ya. Jaga mood mami gue, kasihan pekerja keras, jangan dibuat bad mood. Aduh bener banget Lemon Best, love you deh, kamu mah keren. Pertanyaannya itu jangan yang bikin toksik, pertanyaan-pertanyaan toksik. Yang gak bikin kita awet muda gitu loh. Pertanyaannya itu yang bikin kita awet muda. Pertanyaannya itu yang positif-positif, yang enak-enak gitu. Karena pengaruh loh guys. Pengaruh loh. Kalau kamu ibaratnya pertanyaan-pertanyaan negatif, itu pada dasarnya untuk dirimu sendiri gitu. Itu ngaruh. Ya kecuali memang kamu memang pendukung pemeras ya ikutan meras. Kalau ibaratnya kalau orang-orang yang nggak suka nyakitin hati orang ya teman-temannya ya orang-orang yang nggak suka nyakitin orang. Kalau kalau pendukungnya kalau berteman sama orang-orang yang suka nyakitin orang jadi nyakitin orang juga. Kalau misalkan teman-temannya adalah orang-orang yang nggak pingin nyakitin orang-orang yang baik, orang-orang yang positif jadi ikutan positif, kan tergantung teman. Mami, rumah keluargaku rumahnya dekat dengan mami yang di Jember. Di mana itu? Di mana rumahnya kamu? Hah? Ais kayaknya harus dimandiin deh Han. Iya. Biar dia sehat Han. Ada loker nggak mami? Loker apa itu? Sumi tanggal 27 ulang tahun. Boleh nggak minta ucapan? Boleh dong. 27 Juli. Iya, nanti aku bikin ucapan buat Sumi ya. Sumi kan soalnya setia sama aku. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Mensupport. Terima kasih ya Mas Muhammad. Katanya dulu pernah dikasih baju dari Mami DP. Apa itu? Nggak ada aktivitas ya Mami. Aktivitas apa? Ini baru pulang. Aku mau tidur, masih diberes-beresin dulu nih. Iya, bentar ya Bu. Kasih aku 5 menit. Dia masih beres-beres kamar. Udah beres-beres kamar, kamarnya udah bersih baru aku tidur. Tapi zuhur dulu bentar lagi. Lagu TikTok yang Mami suka apa? Hah? Nggak tahu. Aku tanggal 19 juga ulang tahun. Oh gitu. Nih katanya DA diperpanjang sampai bulan 10 ya. Iya katanya sampai bulan November. Oktober November tambah lagi sekarang. Tapi November nggak banyak kok, November awal doang. Buka ya Han ini antingnya. Oh ya udah kamu beres-beres. Jangan lupa ngopi, aku nggak minum kopi. Aku nggak pernah ngopi, aku nggak bisa karena aku ada ini Mami post 1 kali tuh apa sih ini mohab ini? Dari tadi ngomongnya itu, kamu nanti tak blok kamu ya. Kamu ngomongnya kagak nyambung. Aku seneng komen, aku banyak yang like, yang Mami sematin. Pamekasan, kenapa DA diperpanjang? Ya karena share ratingnya bagus. Banyak yang nonton. Sama aja kayak Kak main sinetron ataupun pagi-pagi ambiar. Semakin bagus share rating pagi-pagi ambiar, ya dia bertahan sampai sekarang kan 5 tahun. Begitupun juga DA, kita bisa jadi DA itu bisa diperpanjang terus, bisa tergantung share ratingnya. Share ratingnya bagus ya perpanjang. Karena banyak penonton suka. Gue pingin jadi penyanyi tapi gak tahu caranya gimana. Caranya ya nyanyi dari satu tempat ke tempat yang lain.
Nanti kalau misalkan ternyata memang ketemu sama produser ya kamu dibikinin lagu. Kalau enggak sekarang sudah banyak di sosmed ini kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung dan mensupport kamu untuk jadi terkenal. Ya kamu nyanyi-nyanyi di TikTok lah salah satunya kali. Siapa tahu langsung viral, nanti bisa diundang TV. Dari situ nanti akan banyak kerjaan. Dari situ nanti mungkin bukan hanya satu TV satu ke tempat TV yang lain. Sekarang zamannya nggak kayak zaman aku. Zaman aku dulu nggak kayak sekarang. Kalau zaman sekarang kan udah ada Instagram, ada TikTok, ada aplikasi ini, ada aplikasi itu untuk bisa kamu menunjukkan skill yang kamu punya. Kalau dulu kita mah nggak ada kayak gitu loh. Jadi kalau kamu udah bisa masuk TV, kamu bisa meluas tuh, bisa langgeng karirnya gitu. Karena kalau di dunia sosmed kan sekarang muncul besok hilang. Nah, jadi gimana caranya supaya kamu tetap ada di hati masyarakat? Kalau misalkan sudah jadi artis, gimana caranya kamu supaya tetap ada di hati masyarakat dan kamu tetap eksis? Ya gali terus skill yang kamu punya. Selain kamu punya attitude yang bagus supaya bisa diterima semua kalangan. Mami gak ngejuri di malam Sabtu. Aku Jumat besok ada. Maksudnya kalau kamu mau screenshot aja. Boleh minta ucapan ulang tahun ibuku besok ulang tahun. Ibunya namanya siapa sayang? Tapi aku udah nggak pakai anting. Nggak apa-apa, aku ucapin ya. Tapi aku udah nama ibunya siapa? Tapi aku udah nggak pakai anting. Kemarin kasihan yang kameramen sampai jatuh. Iya lucu banget itu 2 orang kameramen di Jember sampai jatuh dua-duanya ya. Assalamualaikum Kak Di, waalaikumsalam. Siapa nama ibunya? Tuh dia masih beres-beres kamar. Sayang, Dian, berlian, Dian. Semangat terus ya. Semangat terus ya sayang, Dian. Jangan dengerin orang ngomong apa. Kamu cantik, kamu punya percaya diri, boleh. Toh selama ini kamu juga selalu melakukan hal-hal yang positif. Apalagi sekarang Dian makin sehat. Maksudnya itu hidupnya sehat, sering olahraga tiap hari. Suka lagu Datuk Siti nggak? Suka. Iya Sumi. Iya sayang. Han, nggak ada air anget-anget gitu bikin jahe. Mau jahe? Bikin jahe. Yang kemarin katanya dikasih jamu tuh jamunya mana ya? Cuma beras kencur, Ibu. Harus dong mencontoh antiku. Iya sayang. Semangat kamu, jangan peduliin tuh di TikTok orang mau ngatain kamu apa, orang ngomongin kamu apa, gak usah peduli. Kamu tetap harus bisa sehat mentalnya. Tetap positif aja, tetap stay cool dan stay true ya. Namanya Ibu Jamaya. Oke. Ibu Jamaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dewi Persik, mengucapkan barakallahu fi umrik buat Ibu Jamaya. Panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan buat Ibu Jamaya. Terima kasih udah sayang sama aku. Happy birthday Ibu. Udah ya Fah.Iva. Makasih Mbak Mawati Makassar. Halo Kak, aku dibully terus karena gemuk. Gimana ya caranya kurus kayak kakak? Jangan makan banyak, makannya diatur. Olahraga juga harus ya.
Terus kalau enggak, kalau misalkan makannya diatur, bagaimana kamu datang ke dokter ahli gizi? Kok dingin Tohan? Kan masukku. Ya tuh, ya diangetin dong. Oh diangetin. Iyalah, nggak bisa ibu minum Ayo dingin. wes. Ini susu cendol punyanya Jember. Cendol Suji. Olahraga harus dong. Paling nggak kamu treadmill di rumah, olahraga. Kalau nggak olahraga ya gimana gitu. Ponakan aku aja, Dian itu sekarang udah berapa, udah 80 berapa, kemarin 100 berapa itu, 20 sekian. Dia olahraga konsisten gitu. Terima kasih Andini. Iya, aku nggak pakai anting, jadi kurang mana gitu, nggak pede kalau nggak pakai anting. Tapi aku udah tutupin gini. Nada Shirley sayang, Nada ini juga bagus. Nada ini selalu bikinin aku edit video bagus-bagus. Udah lemes. Gak ada niatan terjun ke dunia politik, gak kayak jadi DPR. Ada tapi lebih banyak tapinya gitu. Niat ada tapi lebih banyak tapinya gitu. Tapinya apa ya? Pokoknya lebih banyak tapinya aja, tapi gitu. Banyak kok yang ngajakin berpolitik. Kalau ngejuri sesekali duet dong sama Kak Lesti. Oh ya, insya Allah nanti ya sama Bunda Lesti ya. Transfer saya Kak buat biaya pondok. Hah? Kamu punya tangan kan, laki-laki masih muda, punya tangan, punya kaki. Ini kenapa ini si Mirhan? Kenapa Mirhan? Kok kamu masuk-masuk? Udah ngatain aku sombong. Lagi sakit jiwa kamu, jiwanya coba diobati dulu biar jiwanya tenang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biar jiwanya tenang, ditempatkan di sisi Allah yang terbaik buat kamu ya. Nanti ada di DA7, nanti nggak ada. Libur, hari Jumat baru ada. Kesel nonton sinetron Mimpi Manis, kena copyright semua. Padahal seru banget. Oh ya? Lagu yang mana yang kena copyright? Agak mirip Bunda Maya, apanya? Ini kenapa jadi ngomong Mulan Jamilah? Kenapa jadi ngomong Bunda Maya? Kenapa banyak setan yang masuk ke sini sih? Hah? Udahlah kau cepetan kau ke alammu aja ya. Biar diterima di sisi Allah sana. Jangan ganggu-ganggu orang. Mami kenapa Kak Wika liatin HP terus kalau ngejuri? Oh, nggak tahu. Ya mungkin lagi ini kali dia lagi ada yang penting WA atau apa, jadi dia baca WA atau gimana, nggak tahu. Karena aku kalau ngejuri aku nggak pernah bawa handphone, jarang, kecuali mau foto baru aku bawa ke atas gitu. Mami pernah ke rumahku, kemana? Terima kasih ucapannya, big love you ya sayang. Pengen dengerin lagu Khayalan Anak Perawan. Oh, ya nonton lah. Halo Koko Jeff Distribution. Haters adalah setan mi. Iya. Setan wujudnya manusia gitu loh. Itu pada hakikatnya setan tapi wujudnya manusia. Kalau kan dia suka mengadu domba ini, mengadu domba itu, suka ya gitulah. Buat Salmanu Maternate, tanggapannya gak ada yang ditanggapi. Berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk juga untuk dirimu. Terimalah.
Apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Satu kata itu doang kan. Dah. Hai Mami, kalau nggak mau komen nggak usah live. Agnes, aku kasih tahu kamu ya, Agnes Tiara Aniani. Orang live dikomenin siapa aja boleh. Begitupun juga yang komen bukan berarti orang yang live. Terus tiba-tiba kamu sembarangan nggak komen, sembarangan kamu komen kayak Ani-Ani atau Elsie yang nggak punya sopan santun. Kamu komen, saya live kan untuk bersilaturahmi bukan mencari musuh. Nah, kalau kamu mau jadi setan, jangan di live saya. Gitu. Pakai jarinya untuk hal-hal yang baik. Jangan pakai jarinya untuk hal yang nggak baik ngatain orang, Agnes. Siapa itu Agnes Aniani itu barusan ya? Aku kasih tahu kamu. Sayang, kamu perempuan kan? Perempuan baik kan? Kalau perempuan baik nulisnya harus baik. Kecuali memang kamu kotor, nah kamu tulisnya harus kotor. Jadi kalau aku lagi live, kamu tulis tuh kata-kata yang kotor. Itu menandakan diri kamu tuh memang kotor. Makanya kamu nulisnya kotor. Nah, kalau kamu baik, kamu nulisnya baik. Karena kamu wanita baik. Gitu. Jadi jangan marah kalau aku bilang kamu Ani-Ani ya. Ani-Ani, Elsie, wanita gak baik, wanita kotor. Karena tulisannya kotor. Mbak nemuin apa ini maksudnya nih? Halo Mas, Mami kapan malming kue pancong? Hah? Malming traktir kue pancong, maksudnya gimana? Iya kok Jeff, distribution. Gimana? Cece apa kabar? Jangan aneh-aneh di lapak Mami. Mami ini lagi nyantai, jangan kayak setan. Bener banget. Siapa yang ngatain orang nggak sama Ji juga situ sibuk selalu sewot lah. Lo jadi kenapa kamu ngomong jengger Agnes Tiara? Kok jadi kamu kenapa ngomong malah salah jengger? Urusannya kamu apa? Kenapa jadi kamu ngomongin si pemeras? Hubungannya sama saya apa? Lo kok jadi marah-marah kamu di tempat saya live? Hah? Dikasih tahu yang baik kok jadi marah. Kok jadi NPD kamu? Kamu marah-marah. Ini lagi ngomongin baik-baik, gak ada yang ngomong gak baik. Ya. Mau aku sematkan kamu? Mau aku sematkan? Mau terkenal kamu? Hah? Kamu mau terkenal? Nih, biar lihat. Ini akun bodong atau akun apa nih guys? Ini dari tadi kok ngoceh-ngoceh kon. Lopo kon. Ada masalah sama saya kamu? Mana nih tadi? Nih. Nah. Agnes Tiara. Nih apa nih? Kenapa kan jadi marah-marah? Kenapa kamu? Saya cuma kasih tahu kamu. Kalau orang live bukan berarti orang seperti kamu itu asal ngetik terus ngatain orang atau berkata yang tidak baik. Orang mau live mah live aja. Ya. Artis gak berfaedah, ribut aja gawinya. Loh kamu yang buat ribut loh kok saya. Kamu yang buat ribut. Sini kamu live bareng sama aku nih. Aku ajakin live sama kamu bareng. Ayo. Saya ajakin kamu live bareng. Terima ya. Jangan gak diterima ya. Ayo, aku ngajakin kamu nih live bareng nih. Enggak aku blok, aku ajakin kamu. Ayo, saya ngajakin kamu untuk ngomong baik-baik loh. Masih bisa pakai bahasa yang baik kan? Ya, atau kamu lagi ada di penjara kamu, nggak mau terima telepon, nggak mau terima via call saya, ada di penjara kamu. Kok bisa kamu di penjara main handphone kamu? Hah? Bayar petugasnya atau gimana nih? Nanti aku cari tahu nih kamu nih. Akun bodong, wah. Jangan-jangan kamu ini siapa nih? Kok nggak diterima? Ayo, kalau kamu memang gentle, kamu terima dong. Tatapan sama saya. Itu baru keren. Ayo, dari tadi ngoceh-ngoceh. Saya bilang suruh ngomong yang baik-baik, gak ngomong yang baik. Lah, kok kamu tiba-tiba hilang? Wah, kamu gak jelas kamu. Mana nih? Kamu saya ajakin live, kamu gak ada.
Ayo, aku ini mumpung lagi ini nih. Diajakin live hilang. Gimana kamu? Saya ajakin kamu live, kamunya hilang. Dari tadi nulisnya nggak enak. Saya bilang bisa nggak ngetiknya yang baik-baik. Kalau orang ngetik baik-baik itu berarti tandanya kamunya orang baik. Kalau kamu ngetiknya itu jahat, berarti kamu orang jahat. Padahal saya baik-baik loh ngomong sama kamu. Yang diomongin malah jengger, pemeras. Jangan pakai akun bodong. Kalau ibaratnya nyalinya cuma sebiji ketumbar, nggak usah nantang-nantangin Dewi Persik ya. Jadi kalau misalkan nyalinya cuma biji ketumbar, nggak usah nantang-nantangin Dewi Persik. Diajakin live di decline. Diajakin live unable to join. Mana sih? Tapi nulis mulu ngata-ngatain artis gak berfaedah, artis tukang ribut. Lah yang ribut dia kok. Kok jadi saya? Saya dari tadi ngomongin orang baik-baik kok. Terima kasih Nasti. Yat underscore Hidayat. Kayaknya harus sering berenang deh mas. Biar panjang nafasnya, olahraga, lari sambil teriak. Kalau berani jangan sama perempuan, sini sama aku kita duel. Kalau laki-laki ya boleh, ya kan? Iya itu Agnes nggak diundang di live. Iya. Kalau aku katanya resiko kalau aku live kamu siap untuk dihina. Lah, emang Dewi Persik kalau live harus dihina gitu? Emang saya ngapain? Saya kan nggak ngapa-ngapain. Jadi jadi wajib hukumnya kalau Dewi Persik live itu harus dihina. Saya lo live cuma untuk silaturahmi, ngobrol sama orang-orang yang baik. Apa meneng Mas Yuda, gosip siapa? Vicky Prasetyo, kenapa? Nggak ada. Saya nggak pernah pacaran. Ya, jangan ada gosip yang aneh-aneh deh. Lambat disapa kayaknya, jadi cari perkara supaya di live. Enggak, dari awal masuk udah ngata-ngatain. Dari awal masuk udah ngata-ngatain. Jadi bahas-bahas si Jengger bekantan, bahas-bahas pemerasan, bahas-bahas ini, aduh, nggak jelas. Iya, sholat zuhur tunggu dulu. Ini lagi beres-beres, lagi dibersihin sama Hana, dipel dulu, baru aku bisa sholat. Soalnya nggak, kalau nggak dipel nggak enak. Live juga dengan Mirhan Mami. Apa Mirhan tuh siapa? Hai Mirhan. Itu ya udah dipanasin ya, agak dibuka aja. Heeh. Han udah dipel Han. Tinggal dipel, udah bisa tinggal. Dari pagi-pagi ambil belum istirahat. Iya, ini mau istirahat. Tungguin Hana nih. Nih lihat loh. Karena kalau aku tidur, aku nggak pingin ada suara siapa, jadi aku kunci, tutup sendiri, aku tidur. Izin posting, ya posting aja. Posting apa nih? Masih di Jember? Enggak, aku lagi ada di Jakarta. Halo Mbak Erlina. Enggak aku peduliin, enggak. Enggak aku peduliin. Cuma aku tadi ngingetin dia kok masuk ke live aku ngamuk-ngamuk, marah-marah, kenapa? Gitu. Dianya tiba-tiba udah ngomongin tentang tukang peras lah, ngomongin lebih baik tukang peras dari apa nggak ada nggak. Aneh, nggak ada di mana-mana tukang peras tuh baik. Tukang peras sih jahat. Udahlah, itu doang intinya. Mami Dewi udah jangan marah, nggak ada yang marah Les, nggak ada. Aku mah ingin ibu bahagia. Didoakan ya Mas Alfamart supaya bahagia terus. Mami duet sama aku mau nggak? Duet apa? Saya mah terserah orang TV, terserah terserah orang yang ini.
Aku asli Manado, Sulawesi. Siap mendampingi Mami. Mendampingi apa? Mendampingi jadi apa? Iya, Aika Auras. Dangdut Akademi nih, perempuan rajin nih. Tuh, perempuan rajin tuh lagi ngepel. Tuh, perempuan rajin. Tuh, perempuan rajin. Kenapa ya banyak orang suka benci sama orang? Kenapa banyak orang suka benci sama orang? Gimana dong? Allahu Akbar. Kamu kelas berapa sih? Hah? Oh, masih kecil ya? Umur berapa kamu? Hah? Belajar deh, Dek. Belajar deh. Adik belajar ya. Belajar yang rajin, jadi anak yang soleh, soleha. Dulu waktu zaman film Mimpi Manis tayang di SCTV, jam waktu SD rela besok terlambat masuk, yang penting nonton Lilis. Aduh, makasih ya Mas Mirhan. Dicium pipinya nanti bakalan rame dan bisa dilaporkan termasuk pelecehan. Iya, itu bisa, itu termasuk pelecehan. Kecuali memang memang dicium pipi, misalkan kalau sama ibu-ibu ya nggak apa-apa lah. Ibu-ibu atau misalkan anak-anak cewek ya nggak apa-apa. Kalau cowok tiba-tiba asal main serabut cium ya itu pelecehan tuh nggak boleh. Panggung hidup kalau ada kamu deh. Oh, makasih Mbak Erlin. Foto ibu aku save disimpan di kamar. Oh, makasih Mas Alfamart. Mami kapan-kapan seru Kak Wika nyanyi Dok Mi. Apa sih? Gimana sih nulisnya? Eh, eh, Kakak DP tetap semangat ya, semangat selalu. Kalau artis cowok suka dicium fans cewek gimana ya? Ya itu ceweknya gatel tuh, pelecehan itu. Ya ceweknya gatel itu namanya. Kalau misalkan tiba-tiba ada cewek, ada cowok manggung, artis cowok, tuh tiba-tiba ceweknya ke atas, berarti tuh cewek nggak punya harga diri. Enggak. Menggatal itu berarti ceweknya. Garukin aja pakai itu, pakai linggis. Kak Alfamat, jangan sampai menghayal tentang ibu yo katanya. Ini Yami itu bagatal minta digaru kalau asal nyium. Iya. Selamat siang Mbak, di Bajuri Dangdut lagi. Bajuri Dangdut, apa itu Bajuri Dangdut? Kalau aku fans ibu, ntar dicium sama ibu nggak apa-apa kok. Ah? Enggak lah, aku mah nggak mau. Akunya yang nggak mau. Nggak boleh. Halo Rambu Arta. Cantik-cantik orang Jawa Timur. Alhamdulillah. Iya ya Mbak. Kita orang Jawa Timur cantik-cantik. Kemarin aku tuh ada jerawat di sini, tapi sekarang jerawatnya udah bersih. Udah ini jadi sekarang lupas. Hmm. Ah, mau sholat dulu deh. Zuhur ya. Aku mau ini dulu. Ya guys. Mau sholat dulu. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Si siapa Han? Si itu Han